Oke guys, sebelum kalian menonton video ini alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya guys ya. Terima kasih banyak, selamat menonton guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Markas TPK. Untuk teman-teman yang sudah klik video ini, terima kasih, dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan seperti biasa, kami di sini ingin bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang pernah dialami, yaitu tentang pengalaman yang berbau horor ataupun mistis. Dan di video kali ini kita kedatangan narasumber kembali, yaitu dengan Mas Nal ya. Mas Nal. Jadi Mas Nal itu adalah nama samaran. Kenapa narasumber pakai masker dan topi? Karena memang dirahasiakan dan narasumber tidak mau ada identitas yang jadi banyak orang tahu soal identitasnya. Jadi kali ini narasumber akan bercerita tentang salah satu pabrik yang ada di Lampung. Untuk daerah tepatnya, maaf kita nggak bisa ngejelasin untuk detailnya, karena takutnya jadi informasi yang salah atau bisa dicari-cari sama teman-teman. Jadi kali ini untuk ceritanya salah satu pabrik yang horor dan seram ya. Untuk kali ini biarkan narasumber untuk menjelaskan dari awal sampai akhir. Untuk teman-teman jangan pernah skip video ini untuk tahu ceritanya. Silahkan Mas Nal. Jadi PT ini udah terbangun di tahun 90-an. Awal ceritanya sih waktu tahun 2015 pertengahan ya. Pertengahan itu gua ini diterima di PT itu 2015. Jadi awalnya emang sebelum security ini masuklah di bagian produksi. Emang sih kalau di sana kan nge-shift nih, pagi, sore, malam. 3 shift ya? 3 shift, 8 jam. Pas awal sih emang kerjaan di shift 1 karena masih baru, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada ibarat kata tentang horor apa gimana. Di shift 2 aman-aman aja. Ketemulah di shift 3. Di shift 3 ini di sana itu ada 9 orang. Bagiannya masing-masing, ya? Bagiannya masing-masing di bagian produksi. Kalau di gua nih ada rekan nih, panggilannya Salim. Mas Salim di bagian penetralan bahan. Nah, dibilang kenapa di situ angker? Nah, inilah yang gua rasain pertama di produksi ya. Jadi masuk itu sekitar jam 12, tapi kita nyampenya jam 11, 11:30 itu harus sudah nyampe di sana. Oh, iya. Soalnya surat terima tugas. Handover ya. Jadi udah terima tugas, tinggal kita ngejalanin. Biasanya kita orang itu 4 jam sekali gantian. Untuk Dia gantian istirahat. Oh, untuk istirahat, untuk break. Jadi awalnya sih dia dulu, Salim ini istirahat dulu kan. Jadi gue ngejalanin tugas semuanya, gantian lah. Tuh gantian. Tapi di saat itu karena gue masih baru, gue nggak mau itu. Biarlah lu istirahat aja, biar gue ngejalanin tugas nih, biar gue bener-bener hafal di bagian ini. Coba dia orang ini istirahat, yang lain pun istirahat mas. Jadi nah di situ kan ada tuh kayak tangki gede-gede tuh buat bahan-bahan itu ya. Oh iya, penampungan bahan ya. Ada 4. Awalnya gue biasa aja tuh ngecek bahan jalan. Tapi yang nggak gue sadarin, setiap di pinggiran mata gue nih itu pasti ada yang ngikutin gue. Jadi ini tangki nih. Nah ini gue jalan sini, nah di sebelahnya ini ngikut gitu loh. Dia cewek barengan. Jadi setiap gue jalan, gue lihat gini, kelopak mata sebelah kiri nih ada nih dia. Tapi pas gue nengok nggak ada. Setiap kayak gitu terus. Ini ada apa? Cuman gue di situ gue belum nanya sama yang lain. Dan nih
pulanglah kita orang kan. Nah yang terkenal di bagian produksi itu makhluk sana itu, dia itu menyerupai orang yang Yang libur. Itu pernah kejadian. Jadi produksi 1, produksi 2 di ujung. Jadi ada produksi 2 tuh ada yang off. Jadi setiap kan namanya dia orang tuh sering lah ngobrol gitu. Tapi yang anehnya dia orang ini nggak siren kalau itu dia tuh off. Jadi ya ngobrol biasa. Pas kita orang pulang, set nggak ada. Tuh anak nggak ada. Nggak sadar kalau Didaftar temennya ulang itu. lagi, off. Tapi di orang tahunya dia tuh nggak off, ada di situ. Itu ya diproduksi. Itu salah satunya. Salah satunya. Nah yang kedua nih kan ada tuh di mes itu kan, yang tinggal di mes itu kan banyak tuh karyawan lakinya. Gue pernah tuh tidur di mes itu waktu dulu bini gue ini keluar kota tempat mertua gue. Gue tidurlah di mes itu. Mes itu panjang sih, kayak mes sewajarnya lah ya, panjang gitu kayak kontrakan pabrik itu. ya, gitu ya? Cuman dia modelnya kayak triplek. Sekat. Triplek. Tidur kita orang nih. Ini kita orang mau shift 3 ya. Gue tidur situ lah. Jam 8. Tidur kita orang. Tapi gue nih kenapa nggak bisa tidur? Kenapa harus gue gitu loh nggak bisa tidur? Jadi pas gue nempel triplek ini, ketika ada yang ngerintih. Tolong. Gue diam. Bercanda nih kata gue. Pasti bercanda nih sebelah. Gue buka pintu, gue gedor. Oi, masih jam segini udah bercanda. Tidur lagi. Emang gelap. Suaranya perempuan apa laki? Cewek. Cewek. Tapi ada kayak orang, kayak mana ya? Kayak ada orang ngobrol gitu loh. Tapi ada pesan. Anda nih, ada. Gue masuk lagi, gue tidur lah. Kenapa gue tahu itu kosong? Bangun nih jam 11, gue buka pintu. Shift 3 ini, ayo masuk. Ayo. Sebelah ini kosong kah? Ini mah belum ada yang nempatin. Mesnya. Belum ada yang nempatin bro, katanya. Tuh di mes. Emang pekerja di situ ada yang perempuan enggak? Ada yang perempuan, Oh, ada yang ada. perempuan, ada yang laki. Ada yang ibarat kata nggak dicampur sih, jadi ada beda-beda. Masing-masing lah ya. Masing-masing perempuan, laki-laki. laki-laki. Tapi pas ini kita ini sekitarnya ada tempat yang cewek gitu. Berjalan waktu, gue dipanggil lah sama orang pihak kantor. Mas, mau nggak jadi satpam? Kata dia. Tawaran. Nah, boleh pak, tapi saya belum menguasai satpam. Ya sudah, nanti pelatihan. Jalan waktu gue pelatihan jadi satpam lah di PT itu. Nah ini yang ibarat kata bener-bener mental atau masuklah gue satpam. Posisi gue jadi satpam itu 3 bulan kerja itu jadi satpam, karena ada satpam yang keluar dilihat guanya bagus nih jadi satpam, kata dipanggil lah gue jadi satpam. Jadi dipanggil, gue training nih sekolah pendidikan, baik lagi ke PT itu. Pas dilala gue shift malam, itu perkenalannya Di hari pertama jadi biasa. security ya. Iya, biasa ya, sama shiftnya, jadi 8 jam. Perkenalan dulu gua nih sama rekan-rekan yang dari shift 2. Perkenalan, gua juga perkenalan karena baru kan, gua baru jadi satpam, jadi perkenalan. Di satpam tuh ada 9 anggota. Setiap shift ada kepala, tapi danrunya 1. Nah, pas danrunya itu di shift 2. Shift 2.
pasti di sip Oh, gua. sip lu. Panggillah Pak B lah ya. Dan dulu itu Pak B sama rekan gue ini namanya Yai lah panggilannya iya. Kiai. Saya terima Pak B ini bilang, nah di sip 3 ini harus kuat mental, Di sip 3 ini harus kuat mental, sama ya nanti lu tahu sendiri lah apa yang bakal terjadi perkenalannya. Oke lah kata gue, apa nih kata ya itu udahlah dibuat santai aja. Oke, jalan nih gue sama dia sip 3 ya, jam 12 tuh udah sip 2 surat terima pulang. Jam 12 lewat kontrol lah gue nih dia. Nah lah, ayo Nal, kontrol, ayo kontrol. Gue bawa senter sama gue pentungan. Udah itu jalan nih gue, nggak ada apa-apa nih. Nah karena Kia ini kan orang lama sih situ, yuk istirahat dulu yuk. Ya yuk istirahat dulu lah. Di situ ada mes orang kantor panjang kayak kalau dilihat kayak rumah sakit zaman dulu. Jadi kayak ada terowongan, kamar. Sini kantor, sini mes kantor, tapi khusus orang laki, sama tembus mes cewek. Tingkat dia. Tiduran lah gue sama dia. Istirahat dulu yuk kata dia. Ya yuk. Tidurlah gue di mes itu. Kan kamar tuh ada 2 tuh kasur. Gue tidur sebelah sini, ya ini tidur sebelah sini. Tidurlah. Kan kalau orang tidur kan ngorok tuh. Ya. Ngorok dia. Cuman gue ini merhatiin di situ tuh, di mes itu, mes kantor tuh ada kamar mandi. Itu ada mandi. Ada mandi. Di situ ada mandi. Nah dari dia ini ngedengar rupanya, langsung berhenti orangnya. Nengoklah ke gua nengok ke dia. Apa ya? Dengar nggak? Geser yuk. Geser nih pelan-pelan. kurang keras suara. Geser nih pelan-pelan kan. Udah tutup nih pintu. Tes. Jalan nih kita. Namanya kan orang berdua kan nggak takut karena kita ada temennya. Kedua jalan. Di mes itu kan jendela tuh, kaca. Ini megang senter nih. Kia ini pas lagi nyenter. Pas posisi nyenter kamar yang itu kosong, kamar itu udah kosong dari lama. Pokoknya terbengkalai lah, tempat kasurnya juga udah kebalik-kebalik. Di senter terjebret, ya muka rusak. Pokoknya rusak, udah rusak segala-galanya. Jadi itu astagfirullahaladzim kata Kia ini. Enggak lu kan? Iya. Lari kita orang, lari ke mes cewek itu. Kontrol, selanjutnya kita orang kontrol, cuman Dengan rasa yang deg-degan. Wah, jantungnya udah takluk gak karuan. Udah jangan di ini katanya, jangan dibahas sudah, nanti aja. Kontrol itu perkenalan pertama tuh. Keduanya besoknya kita masih sip 3 kan, masih malam, karena kan 4 hari malam, 4 hari pagi, 4 hari sore, masih malam. Nah di sini baru ini kan gue udah apa nih rute-rutenya juga sama Kiai. Gimana kalau kita bagi 2? Awalnya nih gue ngeberanin diri Mau dipisah gitu. mau dipisah biar cepat, karena kan kalau ini lama dia ada sekitaran setengah jam lebih lah, 45 menit lah kalau misalnya Untuk patroli itu. Nah di belakang ketemuannya di pos monyet. Namanya pos Monyet. Oke kata dia. Sebelumnya kan gue laporan dulu dan izin kontrol siap laksanakan. Udah salah terima nih, bawa senter lah. Gue mecah nih sama dia. Set. Yang di sini kantor, arah mes, terus kebun kosong. Nah yang di mes cewek ini ada kolam ikan. Emang sengaja buat orang-orang kalau
ini mes itu tempat mancing. Oh. Sebelahnya tembok kayak apa sih, beton. Sebelahnya, sebelah tembok itu makam umum warga situ, kuburan. Jadi pecah nih kita orang. Kontrol, beraniin diri dong, malu lah ya kita berdua terus jalan. Nah kantor itu semuanya kaca tanpa dinding. kaca ada Pokoknya dinding kaca cuman lah ya. full kaca. Jalan gue ngontrol kan, gue senter tuh kantor kan, gue kelilingin kantor, gak ada masalah apa-apa. Waktu di depan gue senter, itu ada cewek itu cantik, rambutnya pendek, bajunya itu motif putih cuman ada motif kembang merah, mukanya persis kayak orang Cina. Itu kan gelap ya, gue center gini, jadi gue ikutin nih dari arah pintu masuk dari samping sampai arah ruangan rapat. Udah jalan saya, gue tuh ngikutin aja. Apa ini? Lari ini gue, cuman abis gue lari ke mes laki itu udah tenangin dulu kan. Gue positifnya gini, alah paling juga orang mes cewek nih, orang kantor paling mau ngambil berkas apa-apa kan buat besok. Tapi kejadiannya jam berapa itu, Mas? Itu kejadiannya jam 12 lewat 30 setengah 1 lah Malam ya? malam, karena shift 3. Itu pas lu kontrol dia itu kan nyenterin pasti kan ke ini dia kan ya, ke ini dia lah, apa namanya, Ke badan dia lah. ya. Terus dianya itu ngadepin ke Enggak, muka lu enggak, Ke cuman belakangin aja gitu. kalau kaki itu nggak kelihatan, dia cuman kayak kain ngepel itu tuh, kayak kain cuman ngebersihin, nggak ada kakinya. Jadi gue nempelnya sampai muka, ya jelas mukanya walaupun dari samping ini cantik, cuman modelnya kayak model Cina itu zaman dulu itu, cantik emang. Sampai ada uang rapat baru gem, nah itu gue lari ini ke mes laki, di mes laki itu. Nah itu gue kan gue nyenter tuh, karena kan semuanya harus gelap, permintaan manajemen semuanya itu harus gelap. Gue center, ngepres gue nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak, Kaku di tempat. jadi center itu tetap ngujung lorong itu udah aku aja. Jadi yang gue dengar itu sedadi itu brek di Suara lorong kaki. itu, suara kaki di lorong itu. Jadi cuma ngepres aja sampai suara kaki itu lewat di samping gue. Udah Ya gimana nggak kaku ya? iya, karena kaget aja. Jadi cuman ya mau lari nggak bisa, mau teriak nggak bisa. Jadi ya udah ngepres gitu aja, ngebeku. Udah lewat nih, lari gua. Tembusnya kan ke mes cewek, di mes cewek itu. Kontrol nih gua, cuman jantung ini sama kepalanya udah kayak dintut tawon itu, bengkak. Wah, pokoknya merindingnya udah gak karuan. Nanti kontrol lah ke mes cewek ini, ngontrolin kebon, kontrolin mes. Ya aman sih, nggak ada apa-apa. Pas gua arah ke kebon itu mas, nggak ada yang namanya rumah, nggak ada yang namanya apa. Ya kebon blong, belut. Situ ada pohon pisang, banyak pohon pisang. Ya senten ya pohon pisang kan satu-satu. Itu ada orang itu di pohon pisang. Nah, ini kan pohon pisang nih, dia di sampingnya gini, Ngarah ke lu. ya kelihatan. Jadi gue center tuh kelihatan itu orang. Firasat gue itu orang, karena ya mirip orang. Gue deketin nih, maling ini. Karena kan kenapa gue pemikiran kayak gitu, karena ada di pojokan tuh ada besi tua, besi-besi yang nggak kepake lagi. Iya. Jalan nih gue kesana, gue center. Ini orang sosok ini langsung ngadep ke gua, jebret tuh, mukanya itu kayak penuh sayatan pisau itu. Sayatan pisau, disayat.
Cesetan itu. Cesetan. Ini matanya ini kayak nggak ada ininya loh, apa? Ya apa ini? Kelopak. Kelopak. Jadi merah itu. Ngepes lagi gue di situ. Gue mau lari nggak bisa. Gue lari pas bisa itu dia ketawa. Terbang gitu aja. Terbang gitu aja. Dia sambil ketawa. Waduh. Itu belum selesai. Ini di hari yang sama ya? Di hari kedua. Dari jaga yang malam. perempuan rambut pendek sampai suara kaki. Itu di hari yang ya? Sama yang mata. Aduh. Yang mata merah itu, ya itu kayak mau keluar itu. Yang gue lihat tuh mau ini nih nggak ada, ini mas yang namanya ini bibir nggak ada, cuman gigi kan. Ngaduk gue langsung bruk. Ya, kayak mana sih? Spontan nggak ngelihatnya kan? Itu ke center loh. Aduh. Jadi ya langsung terbang aja ketawa. Kiki. Tapi itu termasuk berani juga sih, karena posisi sosok itu sendiri ya kan. Kalau ibaratnya orang mau niat maling juga kan pasti dia ada Iya, namanya tugas kan. Mau nggak mau dilakuin. Ya bodohnya gue itu kenapa ada pemikiran kayak gitu. Ini belum selesai dari ini belum selesai menurut gue. Terus gue lari nih. Nah ada kan ada kayak pokoknya ada tangki yang udah nggak kepake gitu. Gue duduk di situ tuh. Rokok nyebat lah kalau kata sekarang. Rokok nyenangin diri kan, jantung ini. Pokoknya sampai ini stabil itu lama gitu di situ. Rokok udah tenang. Jalan gue nih kan. Ini ada boiler nih, ada ruangan boiler. Masuk kanan ini, maju lagi turunan ada water buat penetralan air. Turun lagi nih ada jembatan, turun lagi kantin. Kalau kantin ini kayak model kayak ya rumah sih, gede tingkat. Cuman atasnya ya cuman seng doang, jadi kayak besi dikasih seng atasnya seng gitu. Cuman ada mesnya buat ibu-ibu masak di situ. Itu khusus kantin itu. Khusus kantin, karena kita orang kalau makan ngambilnya di situ, yang dari shift 2, shift 3 ngambil di situ. Kalau pagi aja rame-rame makan situ jam 12 istirahat makan di situ. Cuma kalau ketika malam udah di prepare. Udah disiapin. Nah itu juga ada tuh kisahnya yang mbak yang tukang masak itu. Kantin itu sangkaan kita orang itu. Ya, jadi gua kontrol kan ke bawah. Aku kan aus sih, habis lari kan aus. Udah deg-degan aja. Udah pokoknya Campur aduk ya? keruan. Gua mau minum nih. Gue mau minum, baru gue mau minum itu suara itu kayak mana ya? Toa. Suara toa. Kencang. Speaker toa itu ya? Jadi di mes apa? Bukan mes apa sih? Kantin itu belakangnya itu udah kebun, pohon bambu semua. Jadi di kuping gue ini dia ketawa. Yang tadi itu yang gue lihat itu. Terasa di kuping ini. Ya kayak nanti namanya kayak tawa. Tapi yang suara ketawa gitu. Ketawa aja, sosoknya emang nggak ada. Sosoknya nggak ada, suara aja. Lari nih gua, lari lagi ke boiler, ketemulah karyawan boiler. Kenapa pak? Nggak apa-apa, lagi nggak enak badan karena muka gua udah pucat di situ. Nggak apa-apa, nggak enak badan aja. Karena kan ibarat kata di orang ini nanti jam-jam 3-an ngambil sayur di kantin udah di prepare sama ini orang kantin. Hari ini gua udah ngobrol sama pihak boiler itu, karyawan boiler, bla gua nunggu lah mau ke pos monyet. Di pos monyet ini gua masuk nih, pos biasa, cuman kayak gardu orang kamling itulah. Di situ kan mainan HP, di situ nggak ada lampunya. Itu di samping boiler itu pas monyet itu duduk itu gue mainin HP kok tiba-tiba ada bobo ya lendir darah itu sama wangian kembang bau mati. Bau amis kali. Bau amis
bubuk lendir darah amis itu sama bubuk kembang melati Campur. itu dihitung itu udah rasanya langsung diam gue. Apa ini ya, gue tengok ekor kiri ini kok kayak ada orang. Waduh, apa yang tadi? Gue tengok ini jebret, udah nggak bisa, namanya mau kita nengok gini udah nggak bisa lagi, kita mau balik gini udah nggak bisa. Itu sosoknya yang gue ketemu di pohon pisang. Ada temennya lagi, itu leher dia ini panjang, cuman kayak nggak ada tulang, jadi cuman itu matanya di sini, mata di sini. Udah karuan juga berarti ya? Nggak karuan. Jadi yang satunya melototin gua, yang satunya nggak ngadep gua, cuman dia cuman ini. Jadi sosoknya satu perempuan. Satunya lagi sama Perempuan juga. juga. Cuman lehernya panjang. Iya, lehernya panjang, Agak-agak ya kepalanya ya gini, meliuk-meliuk gitu. meliuk ya, kayak orang, kayak leher nggak ada tulang. Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu Nge-freeze lagi. nge-freeze itu sekitaran 1 menit. Jaraknya cuma segini. Nah, jarak. Pandang-pandangan kita orang itu cuma segitu, pendek, ya segini lah jaraknya. Nge-freeze. Itu jelas bener, gue lihat jelas. Tapi sendiri tuh. Sendiri. Karena Kia ini belum datang. Posisi kita orang nggak bawa HT, Nggak bawa. Lama itu, Mana itu? sekitar Coba. 1 menit lebih lah. Gua lari. Iya nggak kaku sih. Ya kalau itu udah nggak bisa lari, bisa aja berdoa di dalam hati juga, nggak mau pergi deh. Udah sempat bebocaan. Iya, cuman udah pandang-pandangan aja terus gua sama dia. Kenapa lo nggak coba teriak gitu? Nggak bisa, Oh memang bener-bener kayak beku. dikunci gitu. Iya, mau ngedipin mata aja nggak bisa. Nah, hilangnya pintu, bukan pintu sih. Jadi Kia ini tiba-tiba nongol dari samping, set. Ngapa naik? Baru bet, gue lihat dia, gue ngeliat ekornya langsung bet, hilang. Ini nggak apa-apa, karena gue nggak mau Kia ini takut. Udah lama kemudian kan, sekarang ke pos. Itu udah sekitar jam 2 lah pos. Disitulah gua terbuka mak dan rumah. Dan tadi gua gini ketemu cewek di pohon pisang, terus digangguin lagi di kantin, terus digangguin lagi di pos monyet. Saya dulu seperti itu. Awal saya dapat di sini tahun 90-an saya seperti itu. Sama yang ditemuin. Sama. Kiai juga ternyata seperti itu. Satpam yang lain seperti itu. Jadi perkenalan. Semua satpam wajib dikenalin. Ya. Makanya dia sebelumnya itu wanti-wanti kan si Jadi Danur. Nah, jadi dari pesan Danur itu ya itu ternyata. Oh berarti emang pabrik ini udah lama banget. Udah lama, tahun 90-an. Udah lama banget. Tapi cuman di malam itu doang gangguannya atau penampakannya ya? Atau ada lagi maksudnya cerita lainnya yang dia ada di pabrik itu? Ada. Nih jadi kan kita orang gua tuh udah tukar pikiran sama Danur sama Kiai. Oh cuman seperti itu, oke. Nah ini sip 2. Sip 2 itu dari dari jam 4 sampai jam 12 malam. malam. Jadi gua Kiai habis Isya kontrol. Nah ini singkat sih kontrol. Di hari yang berbeda ini ya? Di hari yang berbeda, sip 2. Kalau sip 1 dilalas semuanya nggak ada gangguan, Aman-aman aja. Karena terang juga ya. Nah karena posisinya. terang rame posisinya. Sip 2 ini gua sama Kia ini, ayo kontrol dan izin kontrol, ya siap. Kia ini kencing, gue izin kencing dulu ya bentar, kata dia. Oh ya udah, namanya orang kencing agak lama. Ya. Tapi pas dia masuk kamar mandi di pos itu
keluar lagi. Si Kiai ini. Iya, Langsung keluar lagi. Cuman nggak seperti kayak yang biasa. Itu gue belum ciren. Gue ambil peralatan, gue kontrol. Jadi sepanjang jalan itu gue ngobrol sama dia. Cuman nggak di ini aja, nggak disaurin, cuman senyum tipis aja. Nggak direspon. Iya, nggak direspon. Jadi kontrol kemana aja ya. Kayak karyawan itu ngobrol sama kayak itu cuman itu doang. Senyum aja. Ngangguk udah. Cuman apa sih ya? Lagi enak badan tah? Gitu aja. Panjang jalan itu ya seperti itu aja dia. Mereka karyawan juga ngelihat itu Kiai. Gua ke pos nih. Gua lihat belakang nggak ada Kiai. Kiai lagi ngobrol sama Dan. Lu gila lu ninggalin gua. Kata Kiai itu. Kiai yang ngomong. Iya. Tunggu gue. Orang gua lagi pipis kata dia. Langsung ninggalin aja. Tapi lu ngomong gak terus sama Kiai kalau Lu nggak ngomong, cuman gua langsung. Kan tadi tuh siapa? Yang nungguin, yang bareng gua jaga ini siapa? Yang bareng kontrol ini siapa? Mati gitu. Jadi cuman kenapa lu katanya? Ya enggak. Nah udah kan nih. Jadi kontrol lagi nih gua sama Kiai kan. Patroli jam lagi ya? 11 itu patroli lagi. Gua ngomong sama Kiai. Tadi itu gua kontrol sama lu ya. Gila lu kata dia. Enggak lah, orang gua lagi ngobrol sama Danru katanya. Nah, tadi kontrol siapa ya? Gak tahu katanya. Jadi sepanjang gua jalan itu sejam setengah 2 jam itu ya gua sama siapa? Itu. Jadi sering kayak gitu. Jadi makhluk ini emang bisa Menyerupai menyerupai apa orang. aja, iseng kalau kata Waduh. ini ya. Itu sering kayak gitu. Pun dia juga sering mirip gua gitu. Ketemu itu mirip gua, sedangkan gua di mana gitu. Sering. Juga kayak gitu lagi nih kontrol nih ya. Kan namanya di produksi itu ada, nah produksi kan tinggi sih ada 3 tingkat. Nah ada besi di atasnya itu kan. Gue nih kontrol nih sama Kiai. Kemana dia? Tunggu ya, gue kencing dulu. Ya. Tapi lama nih. Mana ini? Nggak ada. Gue ya kamar mandi nggak ada. Cuma pas gue senter ke atas itu dia lagi lari di atas besi itu. Lagi lari Di lantai atas produksi. lagi lari ya itu. Ngapain lo? Habis itu di belakang gua nah ya Kiai. Padahal kamar mandi gua buka Nggak ada. nggak ada. Nah terus yang lari. Yang perasaan dia ya nggak ada yang buka pintu. Gimana coba? tapi memang dia ya itu kencingnya di kamar mandi itu. Lihat masuknya di situ. Gue ngeliatnya masuknya situ. Karena gue nunggunya di situ, di dekat dia. Cuman kok lama, gue buka ya nggak ada. Cuman pas apa dia ini udah ke produksi, jalan kan namanya gue nyenter kan, ya ada dianya lagi lari di atas itu. Kalau karyawan biasa aja kerjanya, dia lari. Pas udah gue mau lari ke produksi, nah oh ya Allah, gua itu sering. Aduh. Itu baru ini ya, baru yang diproduksi, belum yang di kantor. Ini baru yang diproduksi. Baru yang diproduksi. Belum menyeluruh ini. Belum yang di kantor, belum yang di lab, belum di tempat kayak tempat-tempat briefing, tempat gede itu. Masih ada lagi? Kantor, banyak. Aduh, masih banyak cerita tentang apa ya, hal yang apa cek janggal ya, Janggal yang dialami Nal ini. yang mistis loh ya, yang maksudnya nggak bisa dijelaskan dengan logika ya. Asli horor banget. Karena ya itulah dia horornya itu menyerupai, benar gak? Kita kan tadinya ya biasa aja gitu, nggak ya karena kawan kita gitu kan yang biasa kan tiba-tiba nyerupai Kerok ya. Berarti
Jadi kalau untuk temen-temen yang mau dengerin lanjutan cerita tentang pabrik ini, jangan lupa subscribe dulu ya pasti ya. Subscribe dong. Harus share nggak sih, Cek? Share ke banyak-banyaknya supaya channel kita juga kebantu lah. Iya. Jadi setelah kayak lari-lari tadi, ada cerita lagi nggak yang maksudnya di luar akal? Ada sih, ini cerita pas sip 3. Pas itu kebetulan gue off 2 hari. Jadi sip 3 gue masuk itu sama Kiai dan Ruop. Datang seperti biasa jam 11.30 lah ya, 11.30 malam. Selanjutnya Kiai datang, kita serah terima nih. Nah, serah terima ini menurut gua ada yang ganjil. Ada Ganjil? sesuatu yang ganjil, nggak tahu. Awal itu gua nggak tahu. Jadi dia orang serah terima semua tugas, serah terima. Udah serah terima, dia orang pulang nih jam 12 lewat. Kita orang kan jaga cuma orang 2. Nah, jadi 2 jam sekali, 2 jam sekali, 2 jam sekali, 2 jam sekali. Awalnya gua dulu ya, gua kontrol dulu ya. Kenal. Udah kontrol nih gua, bawa hati, bawa senter, bawa pentungan, kontrol gua. Nggak ada apa-apa sih, nggak ada seperti biasanya, Normal aja normal gitu. aja biasanya. Cuman di malam itu cuaca ini kayak nusuk, dingin gitu. Jadi kayak ruangan hampa, dingin pokoknya. Terus gua jalan kan dari kantor ke mes, terus ke produksi. Itu gue ketemu sih nama karyawan, cuman dia orang tuh biasa aja, sibuk kerja. Jadi cuman di situ tuh cuman suara mesin boiler, karyawan kerja biasa. Cuman pandangan dia orang nih kayak kerja hanya fokus kerjaan, nggak ada ekspresi apa-apa. Jadi gue kontrol biasa itu, gue tegur biasa aja, nggak ada ibarat kata ya cuek-cuek aja, Normal aja operasional. normal aja pokoknya operasional. Cuman ada apa sih malam ini kok perasaan gua nggak enak gitu. Udah sekitar jam 2 kurang gua ke pos, Yai udah nih gantian yuk, ayo tadi. Cuman ya tadi di orang ini kok malam ini agak berbeda sih, berbeda gimana gitu. Coba agak dicek. Ya udahlah gue kontrol lah dia. Kalau gue kan dari kantor muter nih, oke, muter arah, si tembusnya ke kantor, Ngebalik gitu. ngebalik, tembusnya ke kantor. Sama gue di pos nyantai, tulis laporan kan, mutasi lah. Di jam 4 kurang itu Kiai itu balik. Nah, dia orang ini kok sombong bener katanya. Ditegur kok biasa aja. Cuman kok cuacanya agak aneh ya katanya. Ya ngapa ya? Agak dingin gimana gitu. Di pas saat jam dingin itu, sebutan Kiai jam dingin itu, HP gue ini berdering. Itu rupanya dari sip 2. Ini telepon nih. Nah katanya, gue itu kan ngidupin mesin air. Itu mesin air itu mesin bor itu buat masyarakat. Jadi ada selang untuk masyarakat air bersih. Dari pabrik itu. Dari pabrik itu buat masyarakat sekeliling. Tolong nanti dipatiin. Soalnya pabrik ini lagi overhaul. Jadi overhaul itu kayak perbaikan mesin yang udah setahun sekali, itu perbaikan. Itu ternyata nggak ada karyawan diliburkan selama 4 hari. Di hari itu. Lah, Terus yang kerja tadi? nah yang kerja itu siapa? Gue konfirmasin ke Kiai kaget. Nggak mungkin, orang aja ketemu karyawan kok Rame lagi. pada sibuk kerja. Coba kita cek nak ya, dicek gelap. Nggak ada operasional. Gelap total. Terus yang kita orang lihat kerja, mesin hidup,
nggak ada, ternyata kosong. Loh. Jadi siapa? Tapi rame. Ya seperti biasanya kerja, nggak ada orang. Ternyata di pabrik itu cuman gue sama Kiai Di malam itu. Tapi pas kejadian itu lu ini ngeh gak kalau emang lagi overhaul gitu? nggak ngeh Nggak ngeh itu nggak apa ya? Nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Iya. nggak ngerti. Kiai pun Paham, ibarat ya? kata kan Kiai ini, gue ini nih kan sebenarnya Kiai ini tahu kan, seharusnya tahu karena kan dia setelah terima lanjut. Iya, overhand ya. Kiai nggak fokus ke sana, nggak ngurus ke sana gitu. Jadi nggak ada pemberitahuan kalau hari itu overhaul selama 4 hari perbaikan mesin. Terus siapa jadi tadi? Jadi nggak ada, itu masih teka-teki. Tapi cukup lumayan lama juga ya overhaul 4 hari gitu ya. Iya karena Emang kan mesinnya semua prosedurnya kayak gitu ya? prosedurnya gitu, harus diperbaiki semua. Jadi nggak ada ibarat kata produksi yang Pokoknya maintenance seluruh jadi alat lah gitu. jadi nggak ada namanya produksi yang tertunda gitu. Dari kerusakan biasanya kan tertunda tuh produksinya, kan nggak ada hasil. Iya. Jadi ya abis nerima telepon kaget juga. Dia kaget gua sama Kiai kaget. Terus yang tadi kita lihat siapa? Dicek aja yuk katanya. Jalan nih ke ini kan kelihatan tuh kosong, nggak ada orang. Itu overhaul yang ibarat kata udah 2 hari, berarti gua ketemu overhaul ketiga nih. Di hari ketiga ya. Di hari ketiga ketemu lagi nih besok. Kalau itu ada pembantuan dari karyawan. Jadi dia orang piket malam 2 orang. Pagian sama Pak Sudir itu ngebantu kita orang, Mas. Jadi ngebantu dalam ini. Oh. Jadi pagian sama Pak Sudir ya. Jadi masuk nih kita orang shift 3. Masuk lagi itu Danru masuk. Jadi kita orang izin nih, udah serah terima nih. Kalau itu yang masalah yang itu gua nggak cerita, cukup gua sama Kiai gitu. Jadi nggak mau ibarat kata buat nakut-nakutin enggak. Jadi kita orang simpen berdua. Besoknya masuk nih shift 3. Izin kontrol. Nggak dapat. Ya biasa aja, jalan kita keliling berempat itu sama Pak Gian sama Pak Sudir tuh biasa aja. Jadi kita orang kan bawa bontot kopi. Jadi maksudnya kalau di boiler nanti kita nyantai, kita ngopi yuk gitu. Janjian kontrol tuh ya sepi nggak ada bunyi apa-apa, pokoknya hening lah. Gelap itu posisi karena nggak boleh ngidupin lampu, cukup lampu-lampu tertentu aja yang dihidupin. Titik-titik tertentu Kayak pojok-pojokan. Terus Nah, jadi berempat ini udah stuck di boiler itu ya, kan ada jalan tuh lebar, kita orang duduk situ bertiga. Bagiannya buat kopi. Jadi bagian ini sambil bawa kopi itu ngomong, dulu ada yang kecelakaan kerja di boiler. Loh, kok bisa Pak? Ini ceritanya. Jadi cerita nama dia ini ibarat kata lah mau ngebuang bekas abu boiler kan pakai batu bara tuh dia. Ya. Pas mau ngebuang itu yang gantungannya ini lepas, jadi bara ini balik ke dia. Ini bara api ini, sisaan bara ini nyambur ke dia. Jadi kulitnya ya kayak ngelepas gitu. angus berarti. Iya. Ya kayak kulit dikelotok. Bagian ini cerita. Itu posisi apa itu? Malam apa tuh? Posisi itu kejadian itu sore. Sore gitu. Sore. Masih Jadi apa namanya? Rame lah karyawannya. oh lagi rame. Posisi sore. Terus Jadi udah dia cerita gitu, kita duduk nih berempat nih. Kopi dibuat 2. Jadi mulai tuh bau kayak kulit dibakar, bau perengus. Iya. Kalau bakar kayak kulit sapi gitu. Sontak kita orang langsung ngeliat boiler.
karena kan tuh pagian itu habis cerita tuh lihat boiler tep bener keluar tuh sosok tuh dari bawah boiler itu kan gelap tuh, luar itu kulitnya merah kayak apa sih namanya, dikulitin gitulah. iya Kayak merah gitu, binatang dikulitin gitu. merah urat-uratnya kelihatan semua. Itu jalan dia, jalan ke kita orang perlahan pokoknya badan ini penuh asap pokoknya. Itu jalan tuh kita orang nggak bisa ngapa-ngapain tuh sampai deket kita orang gini, pergi kamu dari sini, kopi ini dilempar. Masih ada itu saksinya, di orang ini masih hidup, 4 orang itu pergi sama Pak Supir. Jadi marah dia langsung. Kopi itu dilempar sama dia. Suaranya berat ngomongnya, pergi kamu dari sini. Usir kamu orang, Mas. Ngusir kita orang. Jadi Pak Gian sama bapak satunya itu lari. Kia ini nggak bisa ngapa-ngapain. Gua angkat tuh dari belakang, gua seret. Apa coba? Dari sudut tuh ketawa semua. Makhluk-makhluk itu Semuanya ketawa. Kayak orang ledek. Jadi kayak ada dari sini teriak, dari situ ketawa, dari tempat kendaraan nangis, pokoknya semua suara tuh jadi satu ke kita orang. Itu gua sambil narik-narik dia itu. Ya gue nggak bisa lari cepat nih. Ya gue gendong dia, gue seret. Mau kayak mana? Jadi ya kaki ini udah sebenarnya udah Kram. bukan kram lagi, lemas kalau kata gue mah. Udah nggak bisa. Pokoknya gue tarik dulu deh nih. Tapi suara itu lembat kita orang tahu. Mau wah, nggak karuan. jadi satu aja suara di situ. Jadi satu suara. Tapi kok bisa ya? Maksudnya nyentuh kopi gitu ya? Yang itu gue nggak tahu. Kalau itu bener-bener kopi itu mental semua sama dia. Suruh pergi gitu. Biar aja. Wuduh. Orang lari ke pos, orang adu sama Danrul, pesan Danrul cuman lain kali mulut dijaga. Mulut dijaga. Yang nggak perlu diomongin jangan diomongin. Mungkin aja dia nggak terima dia ngomong. Karena diceritain tadi. Mungkin. Jadi kalau makhluk kayak gitu dia udah marah bener. Udah marah. Bisa. Jadi Ya bisa ngerempar gelas kopi loh. itu sih. Edan. Kecelakaan kerja sih banyak sih kayak. Banyak kecelakaan kerjanya. Cuman yang posisi pas di gua juga ada, di cerita yang lain juga ada. Nah terus di cerita Mbak kantin, nah ini ceritanya nih. Jadi kan kalau pagi kan dia orang belanja tuh, kadang kan nyantai di pos. Kata dia, gimana Pak jaga kalau malam? Ya kayak gitulah Mbak. Namanya gangguan, saya juga pernah diganggu. Saya langsung pingsan kata dia. Ganggunya gimana Pak? Ini pandangan ibu kantin itu. Jadi biasanya kalau kan ada tuh karyawan iseng. Jadi shift 2, sayur shift 2 sama sayur shift 3 ini kan gabung nih, cuman dibeda-bedain. Yang ini shift 2, shift 3. Kadang lauknya tuh dipindahin nih ke shift 2. Oh, lauknya. Oh, kayak ayam nih. Kalau misalnya kan hari Senin beda, hari Selasa beda. Iya. Berubah lah maksudnya. Kalau udah ayam diambil sama dia. Ya kurangan dong. Teriak nih karyawan ini, Mbak, lauknya kurang. Loh berapa? Kurang 2, digorengin nih telur sama dia. Karena udah nggak ada lagi, dia orang nyimpen telur, digorengin. Udah dikasih, begini, shift 3. Barusan nih udah mau tidur, teriak lagi, Mbak, heran dong, apalagi nih? Cuman kan kamarnya kantin ini kan dia orang ini di atas nih, kamarnya di atas. Kalau mau turun baru ini ruang masak, ini ruang makan. Dia ngeliat tuh dari jendela, nggak ada orang.
lihat dari selahan pinggiran itu kan kayu-kayu tuh kayak papan itu nggak ada. Pas dibuka jendela dilihat gini itu kan tangga tuh, lurus tuh tangga, itu jalan orang. Tep. Ini pandangan dia ya, itu nggak ada kepala. Jadi langsung dilihat dari tangga itu, kepala itu udah nggak ada. Tentu pingsan guys. Waduh, berat banget ceritanya ya. Itu cerita dari Mbak Antin. Berarti sebetulnya banyak banget ya kalau mau dirangkum cerita ini. Banyak. Maksudnya yang di luar nalar kita ya, yang nggak bisa kita jelasin ya. Iya, banyak banget sih. Terus ada lagi, nah ini ada kayak karyawan untuk Denik, fungsinya cuman buat ngegiling bahan-bahan yang udah kayak batu. Jadi digiling sama dia, dimasukin ke mesin biar jadi halus lagi tuh. Kejadian ini shift 3 sih, gua sama Kiai juga pas kontrol. Gua kontrol itu kejadian 1:30. Nah gua lagi ngobrol nih boiler, lagi ngobrol sama karyawan itu, aduh ada yang teriak jerit, sontak itu orang langsung apa tuh ya, cek itu orang lari, ini udah rame tuh. Bagian itu udah rame, itu bahan itu udah bukan putih lagi, udah merah. Ternyata udah ada tangan karyawan tuh udah masuk ke mesin giling. Sampai sini pokoknya dia tuh cuman udah pasrah aja lah kalau menurut gua. Baru udah sampai sini baru kita orang langsung kontak mati, soalnya kan cepet tuh kita orang matiin. Kalau langsung ditarik kan nggak bisa ya kan. Jadi kita orang patiin mesin, kita orang putar balik biar dia lari. Oh iya, Angkat terus secara manual. pakai secara manual. Jadi dia lari langsung ngambil mobil perusahaan bawa ke rumah sakit terdekat. Kita orang konfirmasi ke ARD konfirmasi ke keluarganya. Dari kan kita orang ke rumah sakit nih dua-duanya nih, gua sama Kiai nganterin dia balik lagi lah ke pabrik. Di perjalanan mobil itu gue nanya, makanya kok bisa sih ya masuk, kayak nggak mungkin lah ya. Ya juga sih katanya, soalnya nggak mungkin kalau ini anak paling ngelamun apa gimana kan, nggak mungkin. Nanti ngelamun nih, jadi nanti pagi kita mampir, kita cari tahu. Udah pulang kita orang dari shift 3 kan pagi itu jam 8, mampirlah ke rumah sakit lagi. Dia udah diamputasi. Gini, dia nanya, kenapa sih kok bisa terjadi kayak gini, kenapa? Sebelumnya gue tanya gimana, pihak perusahaan udah mengganti rugi, sudah semua. Tapi walaupun udah diganti rugi sebesar apapun, tangan gue nggak bisa balik pak. Nggak apa-apa, namanya musibah kan. Gue nanya kejadiannya kayak mana sih? Gue ini kan ada rekan nih, sip gue nih, kan biasanya dia ini orang dua nih. Oh jadi kalau ngegiling itu dua orang? Dua orang, yang biasanya, satu ada dia cuman nuangin bahan yang udah keras tuh digebukin biar hancur kan, dia kegiling. Rekannya nih izin, boy gue izin ya, ini cerita dari anak itu ya, boy gue izin ya, gue nggak bisa masuk nih karena anak gue lagi sakit. Oke, kerjalah dia. Tapi pas dia mau masukin bahan tuh, masukin bahan semuanya, dipukul dia, dihidupin mesin, dia kan lagi gini nih. Dia ngeliat depan nih temennya yang izin itu. Nah, jadi pas udah kan dia kaget, loh kok lu masuk katanya izin. Besi ini udah nggak bisa lepas, ketarik gitu aja. Jadi tangan dia ini udah nggak bisa, namanya ngelepas gini nggak bisa, jadi ngikut aja tuh. Temen yang di depan itu hanya tersenyum. Jadi dia tuh ngeliat temennya yang izin tuh cuman senyum tipis. Jadi serasa dia nikmatin kejadian itu. Sampai masuk, dia jerit tuh hilang. Itu cerita. Namanya di pabrik kan kecelakaan kerja tuh banyak sih sebenarnya. Iya, pasti ada lah ya. Pasti ada. Itu. Tapi ini diceritain nggak apa-apa ya?
Ya nggak apa-apa sih, kan kita nggak nyebut PT-nya. Ya. Jadi memang PT ini memang dirahasiakan dari dari teman-teman karena ya itu tadi ya, nggak mau jadi cerita lanjutan lah pokoknya. Jadi ceritanya cukup diceritakan oleh narasumber aja lah. Jadi untuk teman-teman ya nikmatin aja cerita ini, nggak perlu cari tahu pabriknya di mana dan lokasi di mana lah, begitu ya. Ya, jadi ternyata kan gue konfirmasi nih sama dan gue yang pas kejadian yang pernah gue sumputin ke Kia ini, yang masalah kita orang keliling, tiba-tiba ada konfirmasi dari shift 2 tuh sepi tuh, nggak ada yang kerja. Overhaul tadi ya. Overhaul tadi, berarti gue dapat ceritanya dari dan gue ngomong gini sih, dulu pernah kejadian kebakaran di sini, ada korban, mungkin yang lu lihat itu korban. Emang korbannya segitu banyak ya? Banyak. Soalnya tuh kejadian gede. Tuh orang kan namanya di atas udah nggak bisa ngapa-ngapain. Abu juga udah agak lama mungkin dia lari ya kan? Iya. Keburu udah kelelap kan. Kelelap api. Mau lompat juga sama aja ya. Tinggi. Iya, maksudnya untuk melarikan diri sama aja maksudnya gitu, Cek. Oh, jadi cerita dulunya pabrik ini pernah kebakaran. Pernah kebakaran besar lah. Dan banyak memakan korban jiwa. Jadi mungkin itu aja ya Mas Nal yang Iya. bisa diceritain soal pabrik ya. Iya. Gimana, Cek? Perasaan dulu dari cerita ini. Aduh. Mungkin kalau gue jadi beliau juga udah resign ya gini. Udah sawan ya. Udah ngeri ya. Jadi mungkin itu sih ya yang bisa kita rasain ya, yang dengar cerita langsung dari narasumber ini. Memang nggak tahu memang ini hawanya lagi dingin atau memang agak merinding gitu ya. Cuman memang cerita ini nggak di briefing atau di setting. Cerita ini ngalir begitu aja dari narasumber, yang hanya dirahasiakan hanya nama dan tempat lokasi aja. Itu aja. Kalau misalnya banyak sih, kalau misalnya mau ditambah lagi bisa. Oke, jadi kalau ya sebenarnya masih ada lagi Masih ya cerita ada. tentang pabrik itu Oke, ya. next gini aja. Mungkin kalau kalian ingin lebih mau dengar cerita dan lebih penasaran, nah, mungkin ya insya Allah ya Iya. kita bisa. Nah, terus di kolom komentar apa gimana nih, Bang, lanjutin dong cerita narasumber yang ini gitu. Oke, Kita akan lanjutin, siap. ya. Gua akan lanjutin video pabrik ini ke next part 2. Kalau like video ini bisa tembus dari 3000 like atau lebih dari 250 komen, gua akan lanjutin cerita pabrik part 2. Gitu aja ya. Dan viewernya Viewernya minimal 10.000. voice. Gua akan lanjutin cerita ini, pabrik ini ya, cerita pabrik ke part 2. Komen sebanyak-banyaknya kalau mau tahu kelanjutan cerita pabrik. Pokoknya terima kasih untuk Mas Nal ini Terima kasih. jadi narasumber. Narasumber. Jadi memang beliau yang meminta untuk tidak menampilkan wajah dan ya dimaskerin, pokoknya nggak mau ditampilin ya, karena memang dirahasiakan. Itu permintaan beliau, bukan dari kami. Karena nanti takutnya jadi pencitraan. Pencitraan, betul. Silakan ditutup, Bung Cek. Oke, buat kalian yang setia nonton video kami, terima kasih atas lanjut. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini, atau barangkali nggak sengaja klik video ini. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan untuk teman-teman yang setia menonton Markas Channel TPK, terima kasih banyak. Ceritanya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.